Terima kasih Bu Minar. Selamat malam. Malam Bu Regina dan para pendoa yang terkasih. Selamat bertemu kembali di malam hari yang berbahagia ini. Malam ini kita akan berbagi mengenai jalan kekudusan melalui Bunda Maria. Ini sungguh sangat bagus. Mudah-mudahan semuanya bisa menangkapnya dengan baik. Ini saya dapat dan belajar dari catatan dari Suster Daniel Peters dan Pada Johan C. Groten SM. Kekudusan dan Perawan Maria yang terberkati. Hari Raya Semua Orang Kudus mengingatkan kita akan panggilan universal menuju kekudusan yang dikeluarkan oleh Lumen Gentium Bab 5 Vatikan II dan ditujukan kepada semua umat beriman. Secara khusus, para Bapa Konsili mengidentifikasi kekudusan merupakan kepenuhan hidup dengan kesempurnaan kasih, keselarasan dengan Yesus Kristus, digerakkan oleh Roh dan kegiatan kerasulan. Dari Lumen Gentium 41. Panggilan universal untuk kekudusan Yesus Kristus, Guru ilahi dan teladan segala kesempurnaan, adalah pencipta dan penyempurna kekudusan hidup ini. Dan di dalam Dia kita dikuduskan di dalam dan melalui anugerah rahmat pembaptisan kita, dibenarkan dalam Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah dan peserta dalam kodrat ilahi. Dari LG 40, LG itu adalah Lumen Gentium. Sebagai anugerah balasan kita dituntut untuk hidup sebagaimana layaknya orang-orang kudus. Kita bisa baca dari surat Rasul Paulus kepada Efesus bab 5 ayat 3. Dan untuk mengenakan hati yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran sebagai orang pilihan Allah yang kudus dan dikasihinya. Dibaca di dalam Keluaran bab 3 ayat 12, dan untuk memiliki buah roh dalam kekudusan dapat dibaca dari buku Galatian bab 5 ayat 22, Roma bab 6 ayat 22. Bertentangan dengan beberapa kesalahpahaman, Vatikan II meyakinkan kita bahwa kekudusan bukanlah hak istimewa segelintir orang, itu memang panggilan universal setiap orang Kristen. Jadi itu adalah panggilan untuk semua orang, yaitu termasuk kita semua. Demikian pula kekudusan bukanlah prestasi manusia super yang dicapai melalui askestisme yang ketat. Justru sebaliknya, kekudusan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma, yang perlu dihargai, dilestarikan, dan terus-menerus ditaklukkan kembali, meskipun merupakan cita-cita yang tinggi. Kekudusan adalah takdir Kristen kita, dan pada akhirnya perwujudan kehidupan Kristen.
Johannes Paulus II menanggapi ajaran Vatikan II tentang panggilan universal menuju kekudusan dengan sangat mendesak. Mendiang Paus mengangkat lebih banyak kandidat untuk penghormatan di altar daripada paus lainnya di dalam sejarah. Meskipun praktek ini menuai kritik, Paus percaya bahwa penting untuk menekankan bahwa panggilan universal menuju kekudusan telah diterima di setiap benua dan di antara orang-orang dari setiap lapisan masyarakat. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang adalah kasih. Disatukan dengan Yesus Kristus dan diberkati dengan karunia dan dinamisme Roh Kudus menandai dasar bagi partisipasi kita dalam kekudusan Allah. Untuk mengembangkan karunia kekudusan ini, umat Kristiani harus menggunakan kekuatan mereka sebagaimana mereka telah menerimanya sebagai karunia dari Kristus. Mereka harus mengikuti jejaknya dan menyesuaikan diri dengan gambarnya. Mencari kehendak Bapa dalam segala hal. Mereka harus mengkonsekrasikan diri dengan segenap keberadaan mereka untuk kemuliaan Allah dan pelayanan kepada sesama. Dengan cara ini, kekudusan umat Allah akan tumbuh menjadi panen keberhasilan kebaikan yang melimpah, seperti yang ditunjukkan dengan mengagumkan oleh kehidupan begitu banyak orang kudus di dalam sejarah gereja. Lumen Gentium menunjukkan bahwa di dalam perawan yang tersuci, gereja telah mencapai kesempurnaan itu. Karena alasan itu, para pengikut Kristus mengarahkan pandangan mereka kepada Maria yang bersinar bagi seluruh komunitas umat pilihan sebagai model kebajikan, karena Maria menyatukan dalam dirinya sendiri dan menggemahkan kembali ajaran-ajaran iman yang terbesar. Ada di Lumen Gentium 60. Perawan Maria yang terberkati, teladan kekudusan yang terpilih, khususnya di Gereja Timur, Bunda Maria dipanggil sebagai Panagia yang Maha Kudus. Gelar tersebut menunjuk pada pemilihan unik Maria di antara semua orang Kristen dan menyoroti bahwa ia memiliki kepenuhan karunia kasih sejak saat pertama dalam hidupnya. Karunia ini ditanam dalam diri Maria sebagai benih kekudusan atau mata air yang tumbuh dalam jiwa sebagai karunia dari Tuhan sendiri. Dalam misteri Kristus, ia hadir sebagai pribadi yang telah dipilih Bapa sebagai ibu dari putranya dan dipercayakan sejak awal keberadaannya kepada karya Roh Kudus Sang Pengutus. Karena dalam diri Maria, karya Sang Pengudus tidak pernah ditantang oleh dosa. Ia mendahului setiap orang di jalan menuju kekudusan dan dalam hierarki kekudusan. Perawan Maria yang terberkati adalah satu-satunya pribadi manusia yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan historis Kristus dan dari inkarnasi hingga kenaikannya. Dalam menyatukan dirinya dengan kehidupan dan misi putranya, ia menemukan kepenuhan panggilannya menuju kekudusan.
ia dituntun pada kesadaran bahwa semua yang ia miliki adalah anugerah dari Tuhan, dikandung tanpa noda. Sebagai balasannya, ia mempersembahkan cintanya yang tidak terbagi kepadanya dan hanya hidup untuk Tuhan. Keperawanan. Hidupnya menjadi sangat berubah melalui kerjasamanya dengan Tuhan, keibuan ilahi, dan setelah selesainya ziarah di duniawinya, ia melanjutkan misinya di dalam Tuhan, yaitu pengangkatan dan keibuan spiritualnya. Jadi Bunda Maria bekerja dari awal hingga saat ini. Pribadi Perawan Maria yang terberkati dengan demikian merupakan paradigma manusia tentang apa artinya memiliki kepenuhan, kekudusan, dan mengembalikannya kepadanya yang Maha Kuasa, Allah Bapa, dalam partisipasi penuh cinta. Pemberian diri Maria menghasilkan kerjasamanya dalam inkarnasi dan berpuncak pada keselarasan dengan sikap Kristus yang mengosongkan diri di Golgota. Pengosongan dirinya yang lengkap hanya dapat dipahami melalui kepenuhan rahmat yang telah diterimanya di awal hidupnya. Dengan kata lain, menjadi penuh rahmat berarti menjadi penuh dengan cinta Tuhan. Dan kepenuhan itu selalu melihatnya di dalam persatuan dengan putra ilahinya, dengan menjadi muridnya, dan seorang ibu dalam tatanan rahmat bagi tubuh mistiknya, gereja. Sebagai Perawan Maria yang terberkati, guru kekudusan yang terpilih, sebagai model kekudusan yang terpilih, Perawan Maria yang terberkati juga merupakan guru kekudusan kita yang memberi kita contoh dari hidupnya sendiri serta rencana pelajaran yang menuntun kita menuju tujuan kekudusan yang agung. Ia mempersiapkan dengan baik untuk tugas pendidikannya melalui pengalamannya dalam membesarkan anaknya sendiri. Ia tidak hanya mengandung dan melahirkan putra Allah, tetapi ia juga mendampinginya dalam pertumbuhan manusiawinya. Yesus Kristus penuh perhatian dan menerima ajaran ibunya dalam situasi konkret kehidupan sehari-hari. Ia dapat menemukan dalam diri Maria sebuah model kasih yang sempurna bagi Allah dan bagi saudara-saudarinya yang dapat ia ikuti dan tiru. Meskipun kata-kata terakhir Kristus kepadanya dari kayu salib bisa dilihat dari Yohanes bab 19 ayat 26 dan seterusnya. Secara resmi mengutus Maria untuk menjadi ibu rohani kita dan dengan demikian menjadi guru kita. Ia juga memperoleh tugas ini melalui kerjasamanya yang rendah hati dengan pendidikan putranya. Kitab suci memberitahu kita bahwa hal ini terjadi paling nyata dalam perjumpaan dengan anak berusia 12 tahun di bait Allah. Bisa dilihat dalam buku Lukas bab 2, Lukas bab 2 ayat 41 dan seterusnya. Ketika dari guru putranya, Maria menjadi murid dan penolongnya.
Pelajaran yang diajarkan Kristus kepada ibunya secara bertahap mempersiapkannya untuk bekerja sama dengan kasih keibuan dalam kelahiran rohani dan pendidikan umat beriman. Dalam konteks persekutuan antara ibu dan putra ini, yang melaluinya perawan yang terberkati juga bersatu erat dengan gereja. Kita dapat yakin bahwa sekolah Maria melahirkan orang-orang kudus. Dalam surat apostoliknya tentang Rosario Kudus, Rosarium Virginis Mariae, dan dalam ensiklik terakhirnya yang berfokus pada Ekaristi, Ecclesia de Eucharistia, Johannes Paulus II menyebutkan beberapa pelajaran yang harus kita pelajari di sekolah kehidupan Maria. Mendiang Paus menunjukkan bahwa Bunda Maria mengajarkan kita untuk menatap Kristus dengan rasa hormat dan takjub. Sebagai guru, Maria mewujudkan dalam dirinya sendiri pelajaran yang ia sampaikan karena dengan cara yang unik, wajah sang putra adalah milik Maria. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Sekolah Maria menawarkan pelajaran unik tentang cara merenungkan wajah Kristus. Merenungkan wajah Kristus bersama dan sebagai Maria menyiratkan, mengingat semua peristiwa dan dengan demikian menyajikan karya-karya yang dibawa oleh Allah dalam sejarah keselamatan. Dalam menghidupkan kembali dan merenungkan berbagai misteri kehidupan putranya, Maria menceritakan kisah pribadinya tentang Injil dan mengajar kita untuk memahami kisah kita sendiri. Selain itu, dengan merenungkan wajah Kristus di sekolah Maria, kita belajar melalui hati bundanya untuk bertumbuh dalam persekutuan yang hidup dengan Yesus. Sebuah hubungan yang idealnya terlihat menandai ritme kehidupan manusia. Seperti Maria, ziarah iman kita terkadang akan membuat kita merenungkan Kristus dengan pandangan penuh tanya, tatapan tajam, tatapan kesedihan, tatapan yang berseri-seri, dengan sukacita, dan tatapan yang membara. Kelas selanjutnya terdiri dari asimilasi, makna, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga membentuk keberadaan kita. Merenungkan misteri dalam kehidupan Kristus dan Maria dengan berdoa rosario akan membantu orang percaya untuk memasukkan ritme hidupnya sendiri ke dalam ritme kehidupan Tuhan sendiri, dalam persekutuan penuh sukacita dengan Tritunggal Maha Kudus, takdir hidup kita, dan kerinduan terdalam. Johannes Paulus II mencatat bahwa mengulang Salam Maria merupakan dinamika psikologis yang tepat untuk mengasihi. Pengulangan tersebut dipupuk oleh keinginan untuk semakin
disesuaikan dengan Kristus, program sejati kehidupan Kristen. Dengan demikian, berdoa rosario membantu kita untuk semakin disesuaikan dengan Kristus sampai kita mencapai kekudusan sejati. Johannes Paulus II juga yakin bahwa Bunda Maria ingin memiliki pengaruh di hati kita agar lebih menghargai dan bersemangat atas panggilan dan misi yang telah kita terima. Paulus yakin bahwa sang perawan yang penuh keberanian akan mengajari kita untuk mengatasi semua rintangan yang kita hadapi dalam menyelesaikan misi kita di dunia ini. Di sekolah wanita Ekaristi, kita belajar untuk mengasimilasi iman Ekaristi Bunda Maria. Dia yang menjadi saksi peristiwa penyelamat yang terungkap secara historis adalah model tertinggi partisipasi dalam misteri ilahi. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perayaan Ekaristi, sang perawan yang mempersembahkan persembahan mendorong umat Kristen untuk mempersembahkan kurban rohani yang berkenan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Bisa dibaca dari 1 Petrus bab 2 ayat 5. Dalam hal ini, Johannes Paulus II yakin bahwa menerima karunia Kristus dalam Ekaristi juga berarti terus-menerus menerima karunia ini dari Maria. Itu juga berarti mengambil komitmen untuk menjadi serupa dengan Kristus, menempatkan diri kita di sekolah bundanya dan membiarkan dia menemani kita. Singkatnya, kesimpulan yang kita dapat ini semua, Hari Raya Semua Orang Kudus mengingatkan kita akan panggilan universal kekudusan untuk semua orang Kristen. Jadi dalam pribadi Praonaria yang terberkati, kita memiliki teladan dalam perjalanan kita menuju surga. Hanya hidup di dalam kekudusan, kita bisa menuju kembali ke rumah Bapa, yaitu surga. Oleh sebab itu, hanya melalui Bunda Maria teladan yang telah diberikannya kepada kita, yang telah menghubungkan kita erat dengan putranya Yesus Kristus. Jadi dalam hubungannya dengan Tuhan, ia menyadari bahwa ia berasal dari Tuhan, dikandung tanpa noda, dan bahwa ia ada untuk Tuhan, yaitu keperawanan abadi. Ia menerima misinya dan menjadi berbuah dalam kerja samanya dengan Tuhan, keibuan ilahi. Dan setelah perjalanannya di bumi, ia diangkat ke surga. Ia terus menjalankan misinya hingga hari ini sebagai bunda kita dalam tata rahmat dengan mengundang kita untuk menghadiri sekolah kekudusannya, yaitu apa yang selama ini kita pelajari, bagaimana hidup menjadi orang-orang kudus. Jadi jelas kita melihat bahwa Bunda Maria memang diberikan kepada kita dari Yesus,
di kayu salib menjadi ibu rohani kita untuk kita mengikuti teladan dan bimbingannya dan ajarannya. Bersyukurlah kita dapat Bunda Maria menjadi ibu kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Minar.